maaf. Ibu Ajeng, psikolog cantik kita berada Mas Yando dan juga Mbak Asri Welas. Halo. Kami baca. Hai. Yes. Jangan duduk ya. Yes. Kita ngobrol-ngobrol santai pada sore hari ini. Ya kan, bahasanya kan top of the top. Oke, Mbak Ajeng, ayo apa kabar nih Mbak? Kita gimana nih, Gary? Setiap kali ada film selingkuh, kita langsung Jelep ya, jelep. mungkin buat teman-teman yang tidak mengisi form, menceritakan tentang luka-luka mereka juga. Oke, jadi teman-teman, pertanyaannya nih, siapa yang pernah selingkuh? Angkat tangan. langsung, gitu ya. Atau siapa yang pernah diselingkuhi? Coba angkat tangannya. Ayo. Di depan jadi apa ini? Dua-duanya? Wow, ada yang dua-duanya. Selamat sore semua. Kadang-kadang perlu ya, maksudnya kita bicara soal pengalaman hidup, soal soal journey, soal garis hidup yang gak bisa kita lawan. Ternyata sama kayak film inilah Tarzan, itu kan keadaan, merasa keadaannya sedang baik-baik saja. Tiba-tiba gak terduga, biar semuanya harus dihadapi. Emang kita bisa milih hidup, garis hidup, jalan hidup kita bisa milih. Tapi solusi bagaimana ke depannya kita bisa pilih. Makanya judulnya lah Tarzan, berbahagialah. Mungkin saya ada di sini untuk bisa bahagia bagaimanapun keadaan aku. Iya. Itu rumah tangga itu kan tempat yang private, aman gitu. Tapi kenapa dari malam di tempat yang menurut kita aman itu luka yang paling dalam itu malah tumbuh dari sini? Gimana nih? Setuju Oke, nggak? benar Kalau gak? di dalam ya lukanya ya. Iya, biasanya justru karena sama pasangan kita, sama orang terdekat kita, itu adalah circle di mana kita harusnya merasa aman. Jadi ketika terjadi perselingkuhan, itu rasanya kayak ditusuknya tuh berkali-kali gitu loh. Beda kalau misalnya kita kondisinya misalnya dijahatin sama orang yang kita nggak terlalu kenal, sama orang-orang yang ya iyalah dia mah emang kayak gimana gitu ya, kita nggak pernah tahu kondisinya seperti apa. Tapi coba deh teman-teman rasain ya, kalau misalnya kita dijahatin justru sama orang yang paling dekat sama kita, sama orang yang kita percayai bertahun-tahun lamanya, sama orang-orang yang kita pikir nggak mungkin dia melakukan itu, rasanya gimana sih? Pasti sakit langsung tuh ya, kayak secara nggak sadar di badan kita tuh kayak sakit gitu ya, kayak nyeri gitu ya. Ini saya bicara seperti ini aja, ini langsung kayak tubuh kita bereaksi mengenai bahwa ada loh kemungkinan seperti itu terjadi. Ada loh orang-orang yang kita pikir patut kita percayai sedalam-dalamnya. Jadi pesan saya adalah bahkan sama pasangan kita jangan kasih kepercayaan 100%. Jadi don't trust anybody. Tidak boleh kita kasih kepercayaan 100%. Kenapa? Karena pasangan kita adalah manusia biasa. Kita sendiri itu juga manusia biasa. Jadi kalau kita kasih kepercayaan 100%, kita akan sampai pada titik di mana kita akan sesakit itu, sakit banget, rasanya nggak karu-karuan ya, saking seperih itu rasanya. Tapi perlu diingat bahwa ya memang sebetulnya karena kita tahu dan sadar bahwa pasangan kita itu juga manusia biasa, berarti kepercayaan kita kasih jangan 100%,
90% oke nggak kira-kira? Boleh. 10% adalah jangan lupa kita sebagai manusia kadang tidak luput dari khilaf. Kita tidak luput dari masa lalu kita. Pengalaman-pengalaman ketika kita kecil bersama orang tua kita coba aja lihat deh. Pasti ada banyak terkait dengan apa yang dilakukan oleh keluarga kita, orang tua kita, itu kan terekam ya sama diri kita. Nanti teman-teman kalau misalnya kita bahas nih masalah bibit, bebet, bobot, itu juga seru tuh. Kenapa kok bisa begitu ya gitu. Kadang-kadang kan banyak yang mempertanyakan, kenapa sih kok dia selingkuh ya? Emang saya kurang apa? Biasanya kan gitu ya, benar nggak Mbak Asri? Pasti kita akan balikin dulu tuh ke diri kita mengenai bahwa, aduh emang saya kurangnya apa sih? Kalau kita manis berarti kita kurang asin. Gitu ya. Merasa kok udah manis, berarti kita kurang gitu asin. ya, kurang asin. Kalau Kurang kita merasa pedes kali asin ya. berarti kurang pedas. Gitu ya. Jadi mungkin perlu yang nano-nano semuanya ada. Rujak ya. Uh. Jadi hal-hal seperti itu yang perlu kita sadari bahwa yang namanya pernikahan memang tidak mudah. Tapi bukan berarti kita jadi khawatir sekali, kita jadi takut sekali semuanya nih. Waduh kalau habis nonton film-film bertema perselingkuhan, benar nggak Astrid? Itu udah mulai deg-degan tuh biasanya. Aduh nanti kalau kejadian kayak gini gimana ya gitu ya. Tapi kan sebetulnya intinya dari ketika kita menonton film, kita belajar banyak loh mengenai kehidupan. Apa sih yang bisa kita petik? Pembelajaran apa sih yang bisa kita dapatkan dari ketika kita menonton suatu film, apalagi kalau film tersebut diangkat dari kisah nyata. Jadi kalau aku merasa aku balik lagi ke diriku, aku bisa berbuat apa supaya aku lupa, supaya saya explore dan saya makin bernilai. Bukan di mata orang yang dulunya dekat dengan saya, bahkan bapaknya anak-anak, tapi di mata saya sendiri. Jadi kita tidak perlu membuat nilai baik untuk orang yang tidak membutuhkan kita lagi. Sudah punya orang lain, silakan. Kita bisa bahagia dengan hidup kita kalau saya. Jadi tidak perlu menurut saya kesedihan berlarut-larut dan mengejar yang tidak mau dikejar. Dan sudah cukup dengan keberadaan kita. Ngapain? Kalau saya. Jadi Mbak intinya, Tapi itu nggak bisa disuruh. iya, Mesti kita sendiri yang cari. iya. Jadi aku mewakili yang namanya denial. Gila terjadi sama gue, nggak mungkin, kenapa nggak mungkin? Marah. Tapi marah saya dengan karya. Saya hancurin sampah sampai jadi karya, sampai jadi denyut semesta. Kemudian habis itu saya depresi. Bentuk depresi yang aku punya apa? Oh aku ngelihat diri saya nih di kaca, aduh kayak kurang ya, apa ya? Makanya mungkin pada tahu ya, aku ada perbaikan di muka, kemudian ada hitam. Itu saya merasa nilaiku pembuktian untuk diri sendiri yang sebetulnya mungkin rasanya nggak perlu juga untuk ibu-ibu, tapi mungkin perlu buat saya. Jadi itu masih dicari juga. Jadi itu eksplorku untuk menerima diriku. Aku perbaikan diriku karena aku nggak mau lihat sisa-sisa yang dulu. Aku mau diriku baik, aku mau diriku begitu. Jadi lebih baik. Lalu sekarang aku menerima, accepted banget, tapi prosesnya nggak sebentar, 5 tahun. Saya, anak saya pun sampai akhirnya aku accepted, walaupun masih nangis sekarang. Ya karena kalau luka berdarah dan sembuh pasti ada masih bekasnya sedikit, nggak mungkin enggak. Jadi saya nangis karena saya bahagia, saya udah bisa accepted sama jernih yang saya punya. Aku nggak bisa milih hidupku, tapi aku bisa milih
kebahagiaan untuk diriku. Cuma kita yang bisa milih hidup kita mau bahagia atau enggak ke depannya. Aku pengen aku bahagia, berkembang, walaupun kata orang tidak utuh. Tapi apa artinya utuh kalau ternyata tidak sesuai dengan nilai dan norma yang saya punya? Itu sih Mbak. Jadi kamu harus cari sendiri apa arti bahagia buat kamu Mbak. Mudah-mudahan kamu gak berlarut-larut dan mencelakai dirimu sendiri. Karena kita mesti sehat untuk anak-anak. Kita mesti sehat untuk diri kita sendiri. Kita mesti bahagia dengan apa yang kita punya dan apa jalan hidup yang sudah disurat, digariskan oleh Ilahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita terima dengan lapang dada, kita jalankan dengan bahagia. Allah Ta'ala, hidup ini masalah kapan kita senang, kapan kita sedih dan menangis. Sedih menangislah, bahagia tertawalah. Just go with the flow. Saya ibu dari 2 anak. Saya cuma ingin bertanya, bagaimana cara kita supaya menjadi orang yang ikhlas? Karena dari awal kita menikah itu memang sudah diharuskan untuk menjadi orang yang ikhlas, sabar. Kunci dari rumah tangga. Apa karena di umur saya yang belum bisa memenuhi ikhlas itu, jadi bagaimana ya caranya saya untuk banyak-banyak ikhlas? Mbaknya diselingkuhin juga? Sebenarnya kalau diselingkuhin, dibilang selingkuh sih sebenarnya gimana ya, lebih ke keluarganya orang. Jadi kalau kita bicara problema di rumah tangga, kan gak cuma hanya masalah perselingkuhan ya. Bener kan ya teman-teman semua ya? Ada masalah mertua, ada masalah ipar, ada masalah saudara, ada masalah finansial tentunya ya kan? Ada banyak masalah saat kita menjalani rumah tangga. Jadi tentunya kita perlu sejak awal menikah, yang perlu kita lakukan adalah kita kenali diri kita dahulu, kita kenali pasangan kita juga dengan baik, sehingga kita bisa sama-sama menjalani pernikahan. Karena pernikahan itu adalah menjadi satu, bukan sendiri-sendiri ya, gitu ya. Jadi karena bukan sendiri-sendiri, berarti harus apa sih? Karena kalau kita bicara pernikahan di Indonesia beda ya sama kalau di luar ya. Pernikahan di Indonesia itu kita menikah tidak hanya sama pasangan kita, tapi juga dengan keluarganya. Nah, karena tujuannya adalah mencari solusi, kita perlu tadi menerima dulu. Oke, wah saya punya mertua seperti ini, gitu ya. Setelah itu apa yang perlu dilakukan? Coba kita lakukan upaya yang belum pernah kita coba. Seringkali kita tuh terjebak dengan upaya yang saya udah berapa kali mbak begini, tapi yang kita lakukan itu ternyata sama loh, nggak ada perubahan. Terus kita kalau berubah kan gini, saat kita berubah sama orang lain, yang harus berubah siapa sih? Kitanya. Jangan kita mikir bahwa ya mertuanya dong berubah gitu kan, atau mau diganti, gimana nih? Gak mau kan diganti? Kalau gak mau diganti, kita tahu bahwa beliau seperti apa, yang perlu berubah kita. Berubahnya itu adalah bisa lewat komunikasinya, bisa lewat banyak loh gitu. Kalau kita sudah berulang kali melakukan hal yang sama, berarti cara yang kita lakukan tidak efektif. Ini tahun ketiga saya menjadi seorang single mom. Mantan saya poligami. Dalihnya poligami. Sebenarnya saya udah gak kenapa-napa sih. Iya. Tapi ketika mendengar teman-teman bercerita, saya masih ke-trigger. Iya. Masih gemeteran. Bahkan waktu nonton trailer Telah Tazan, saya nangis. Gak kuat.
Tapi nggak tahu kenapa saya masih gemeteran. Di sini saya nggak ada masalah sama mantan suami saya. Yang saya masalahin saya dengan anak-anak. Sulit sekali ketemu anak-anak. Saya juga egois. Kalau sama saya semua tiga-tiganya, dia enak banget dong dengan yang baru. Saya juga ngomongnya gitu. Tapi ya di lubuk hati saya pengen sama anak saya. Kalau kalian jangan menghakimi, kenapa nggak sama ibunya aja? Saya fight juga di pengadilan tapi saya diadukan. Kalau nanya sama Asri, bagaimana saya menghadapi anak saya yang waktu itu melihat kejadian itu? Aku kalau cerita kejadiannya bisa difilmkan sama MD. Saya nggak pernah ceritain sama siapapun soal kejadian di rumah itu 5 tahun yang lalu. Karena disaksikan sama anak saya yang besar. Itu saya harus bilang dengan jelas apa yang terjadi, Mbak. Karena hidup tidak boleh bohong. Sampai sekarang ibu saya bilang, jadi diri sendiri, kamu apa adanya. Jadi dulu waktu saya SMA, saya cerita dulu ya. Saya pernah ngangkat telepon, ada ibu bapak saya, tapi malam-malam saya pernah angkat telepon dari cowok yang nanya, "Bapak kamu kerjanya apa? Ibu kamu kerjanya apa?" Sebagai teenager waktu itu SMA, saya bilang, "Bapak gue punya bisnis ini, ibu gue punya bisnis ini." Ngecap aku sebagai teenager. Waktu itu aku sebagai penari GSP. Saya belajar dari ibu saya waktu itu, kalau nggak boleh berbohong. Dia ada di belakang saya. Ngomong ngecap saya, "Wah iya, bapak gue mau ngasih gue ini, ibu gue ngasih gue ini ya." Selesai tutup telepon, saya ke belakang. Ibu saya nangis. "Ya ampun Mbak, aku baru tahu kalau kamu gak bangga sama ibu. Ibu ini cuma pekerja biasa yang gak punya mobil, yang tinggalnya di Tanjung Priuk di dalam gang, yang kalau pergi kerja harus kejar patas 8 supaya kamu bisa sekolah di sekolah yang baik. Jangan bilang ibu bisnis, jangan bilang bapakmu bisnis. Ibu sama papa kerja segini kerasnya buat kamu bisa sekolah di tempat yang bagus. Kamu bilang apa adanya sama teman kamu. Kalau teman kamu gak mau terima kamu apa adanya, gak apa-apa, gak usah temenan sama dia. Tapi ibu gak mau kamu jadi orang pembohong yang gak bangga sama diri kamu." Dari situ saya sujud sama dia, "Ibu aku minta maaf, aku pengen baik di mata teman-teman, aku pengen hebat." Jadi hebat karena diri kamu apa adanya, karena terima diri kamu apa adanya, bukan menjadi orang lain atau bercerita bohong tentang hidup kamu. Saya masih 15 tahun waktu itu. Habis itu saya nggak pernah bohong lagi soal apapun. Mau terima hidup saya begini, nggak mau terima nggak apa-apa, nggak usah temenan sama saya nggak apa-apa. Toh hidup kita sendirian. Hidup kita ini sendirian menjalankan apapun. Apa yang kita perbuat, kita bertanggung jawab sama diri kita. Jadi kalau Mbak nanya sama aku, jangan bohong sama anak-anak. Cerita apa adanya, tentunya yang bisa dicerna dengan baik. Tentunya jangan bilang hal negatif juga tentang bapaknya, karena itu juga bapaknya anak-anak. Cerita yang memang mungkin sudah tidak ada lagi kisah cinta itu, dan cinta memang ada umurnya. Menurut saya, cinta memang ada umurnya. Dan tadi kita ngebahas tentang perselingkuhan dan perceraian. Nah sekarang saya melihat dari Melihat perspektif anak. sebagai anak yang saat ini sudah menjadi ibu, Ya. sudah mempunyai anak 3 dan alhamdulillah hidup saya aman. Amin. Sampai saat ini. Amin. Yang beberapa poin yang saya ambil dan saya tanamkan ke diri saya, pola didik ibu saya sebagai single mom yang sangat pertama itu adalah kejujuran. Yes. Ibu saya itu sangat terbuka, apalagi saya ini anak pertama, jadi semua dari ekonomi
mami nggak punya uang lagi, nah ini mami beliin handphone kamu supaya kamu percaya diri. Mami beliin handphone kamu karena saya kuliah di Trisakti. Dia bilang di sana orang-orang kaya semua. Sedangkan saya enggak. Ibu saya hanya seorang dosen, bapak saya sudah bercerai, tapi bukan dengan perselingkuhan, bapak saya keras. Saya juga memiliki kehidupan yang sangat keras dari SD. Mama saya itu tidak ingin bercerai karena anak, tapi saya adalah orang yang paling meyakinkan ibu saya untuk bercerai. Wow. Karena saya melihat dari SD ibu saya terus bertahan. Kalau kata ibu saya, mami itu kepalanya udah di bawah lantai, kemudian diinjak, diputar-putar. Itu rasanya yang mami rasain. Saya nggak sanggup melihat mama saya begitu. Gak usah pikir panjang, mah. Bisa aja kita semua nggak apa-apa. Mama papa tuh berantem terus di rumah. Nah, itu dia tuh. Pakai pistol dan benda tajam sampai saya ada di saya kecil-kecil kalau lagi berantem, saya masukin semua ke dalam kamar, saya kunci, saya bikin indomie sama telur, makan kalau di situ, diam di situ, Uni aja di luar. Saya di luar, saya mohon jangan lagi nyerang mama saya gitu, tapi papa saya oyor gitu ya, kau itu hanya anak kemarin sore, gitu ya, itu ya seperti biasa itu sangat ingat. Dan anak broken home itu punya memori sangat kecil. Dia itu nggak akan mengingat hal-hal yang nggak penting, itu nggak akan pernah diingat. Jadi itu menurut saya itu sebuah hal positif ya buat saya. Jadi kalau yang materi aja gitu yang diingat gitu sih. Jadi benar tadi kata Bu Ajeng sama Mbak Asri itu kejujuran itu penting dan seorang ibu itu harus bisa menyebarkan nilai, harus bisa nyebarin energinya. Ketika dia mau nyebarin energi, dia harus berenergi. Dia harus punya energi dulu. Betul. Energinya harus besar. Jadi yang saya tangkap dari mama saya yang selalu terpatri di pikiran saya ketika dapat uang dari suami segini, bisa. Saya bisa jualan, saya bisa konten, bisa dapat duit tambahan. Jadi semakin kita ditekan, kita harus Bagus. Jadi itu nilai dan semangat hidup dari ibu saya yang selalu ada gitu. Dari yang saya lideran, akhirnya saya bisa percaya diri. Bahkan saya sekarang jadi content creator, orang nggak akan pernah tahu kalau dulu saya lideran. Ternyata pernikahan tidak cukup diisi dengan cinta, tapi sangat butuh toleransi, butuh tanggung jawab, dan tentunya komitmen yang besar dari pelakunya. Gak ada pernikahan yang mudah, tapi memang kita perlu kerja keras untuk bisa menjalani semuanya supaya pernikahan kita bisa kita jaga. Kita perlu tahu batasannya seperti apa. Kalau nanti teman-teman nonton Latazan, tentunya akan tahu bahwa kita sendirilah yang harus bikin batasannya. Batasannya seperti apa sih? Perlakuan seperti apa sih yang sebetulnya harusnya nggak layak kita terima? Seberapa jauh sih kita menghargai diri kita supaya tidak diperlakukan semena-mena? Ada nggak sih batasan untuk bisa memasukkan orang di dalam lingkungan kecil kita supaya jangan sampai orang yang kita masukkan tadi justru jahat sama kita? Jadi teman-teman, harapan saya tentunya setelah nanti teman-teman membawa pulang nih banyak bekal banget ya, Astrid ya, Mbak Asri ya. Ini semuanya banyak bekal yang teman-teman bawa, bahwa setiap orang kadang punya ceritanya masing-masing. Jangan lupa nonton film Latazan tanggal 14 Agustus di bioskop. Kamu istirahatnya udah mau? Pak. Selama ini aku coba merawat rumah ini, menjaga rumah ini supaya jadi tempat yang baik buat anak-anak kita. Dan kamu udah ngotorin semuanya.
Pernikahan itu ibarat perahu di tengah lautan. Kamu gak akan pernah tahu kapan badai akan menghantam. Selama ini aku itu udah sombong, Bu. Aku selalu yakin gak akan ada yang bisa ganggu rumah tangga aku dan Reza. Kamu cantik sekali sih. Ganggu rasa sayang aku ke Mas Reza. Dan ternyata aku salah. Saya dan Mas Reza itu saling mencintai hari ini. Lepasin tangan suami saya.